Halo semua, kembali lagi di podcast Simfoni seputar isu menarik, perspektif, dan juga beropini. Udah gak kerasa ya, sudah episode ke-7 dari Simfoni. Tentunya balik lagi dengan aku, Melia Wulandari, dan juga pasangan saya, Jo. Yang mana kita akan bahas mengenai berita yang akhir-akhir ini viral mengenai masuk sekolah dimulai dari jam 5 pagi gitu. Berita ini sontar terdengar di daerah NTT, di mana dari beberapa sekolah di sana akan menerapkan sekolah dimulai dari jam 5 pagi. Kalau menurut kamu, apakah worth it jika kegiatan edukasi di sekolahan itu harus dimulai dari jam 5 pagi? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, apakah hal ini worth it atau tidak? Kalau menurut aku sendiri sih nggak worth it gitu. Karena jangankan panggilan dari instansi sekolahan atau instansi pemerintahan gitu ya, panggilan dari agama aja kadang nggak bangun gitu. Kita kan setiap hari jam 4, sekitar jam 4-an lah ya, kita dibangunkan dengan adzan subuh gitu. Tapi banyak juga yang nggak bangun, apalagi saat ini juga harus dipaksa untuk bangun di jam 4 dan nanti untuk berangkat sekolah di jam 5 pagi kan gitu. Nah, selain itu juga kalau membicarakan terkait worth it enggaknya, menurut aku sendiri sih nggak worth it. Karena apa? Aku mempertanyakan terkait asupan gizi yang didapat dengan anak-anak ini gitu, atau nutrisi yang mereka serap selama seharian. Karena apa? Pada saat sekitar jam segitu, saya rasa ibu-ibu rumah tangga juga belum menyiapkan sarapan untuk keluarganya gitu. Dan jelas dalam pandangan saya sendiri, logika tanpa logistik itu omong kosong. Karena apa? Mereka tidak akan pernah fokus gitu. Orang kalau kita mau bisa fokus saja, kita harus mengkonsumsi protein yang banyak. Apalagi kita harus gak sarapan untuk menjalankan sekolah yang mulai jam 5 dan entah nanti pulangnya jam berapa itu. Nah, selain itu saya rasa juga guru-guru mungkin keberatan dengan hal ini. Karena guru-guru juga ada yang sudah berumah tangga kan, apalagi guru-guru yang perempuan gitu. Bukankah mereka juga harus menyiapkan sarapan atau yang diperlukan oleh suami dan juga anak-anaknya gitu. Jangan sampai mereka bisa mengayomi anak-anak lain tapi anak-anaknya sendiri justru terlantar. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan gitu. Dan terlebih nanti kalau hal ini dipaksakan kepada guru-guru, takutnya mereka mengajar atau memberikan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar itu tidak maksimal. Karena mereka bisa dikatakan menggerutu lah dengan situasinya saat itu gitu. Dimana seperti yang biasanya kita dengar aja waktu di sekolah menengah atas, bahwa guru kita kan biasanya membanding-bandingkan apa yang menjadi kegiatan kita dengan kegiatan mereka gitu. Mereka bilang, saya juga capek saya mengajar di setiap kelas gitu. Bukankah kita juga capek mengenyam mata pelajaran selama 1 hari dan tetap di satu kelas gitu. Bukankah kita justru semakin boring kan kayak gitu. Oke, tapi menurut berita yang sudah saya baca tadi terkait harus berangkat sekolah jam 5 pagi, ternyata dari pemerintah daerah NTT pun akan mengkoordinasikan ini kepada orang tua dan juga pemerintah yang lebih kecil daripada sekup provinsi itu. Kalau misal nih dari mereka itu setuju, bahkan tidak ada kayak protes dan juga tidak ada keberatan dari mereka, apakah masih tidak worth it gitu? Oke, kalau kita percaya dengan apa yang namanya kebebasan ya, maka kenapa instansi pemerintahan harus mengatur ke hal yang skupnya semakin kecil gitu? Terlebih hal-hal yang kerana privasi kalau menurut saya ya. Kenapa sampai jadwal aja kita distruktur dengan pemerintahan? Kita disuruh bangun jam 4 pagi, disuruh berangkat sekolah, nanti pulang misalkan jam 1 atau jam 2. Belum nanti yang mengikuti ekstrakurikuler. Selesai mungkin jam 4. Jam 4 istirahat lah mungkin ya, mandi, bersih diri, terus mungkin sholat maghrib bagi yang sholat maghrib. Dan nanti masih juga akan belajar agama juga, ngaji misal ya bagi mereka. Nanti pulang jam 7 misal seperti itu. Dan terus mereka belum mengerjakan apa yang namanya itu PR, pekerjaan rumah.
Mungkin nanti sampai jam 9, jam 10 mereka baru tidur dan harus dipaksa bangun jam 4 lagi. Kenapa kita menstrukturkan apa yang sepatutnya hal tersebut bisa di manajemen oleh siswa itu sendiri gitu? Bukankah langkah baiknya kita mengajarkan bagaimana cara mereka untuk memanajemen waktu mereka sendiri? Terserah mereka mau mengerjakan PR jam berapa, mau bangun jam berapa, yang penting tugas mereka semua selesai. Nah, poinnya adalah bukan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya, tapi bagaimana hasil yang kita dapatkan. Kan seperti itu. Oke, tapi ketika saya membaca berita tersebut, goals yang ingin dicapai dari pemerintah tersebut adalah ingin mendapatkan anak yang memiliki effort dalam dunia kerja dan juga memiliki kedisiplinan yang tinggi gitu ya. Terus kalau begitu adanya, apakah kebijakan pemerintah ini patut lebih dipelajari ulang sehingga dari murid maupun guru pun tidak ada keberatan gitu. Soalnya karena yang menjadi tujuan dari pemerintah adalah soal kedisiplinan. Kalau menurut kamu seharusnya harus jam 5 pagi atau emang agak molor aja tetapi mereka memiliki tanggung jawab penuh atas kewajiban yang mereka emban gitu. Oke, kalau membicarakan goalsnya adalah kedisiplinan yang dimiliki oleh setiap siswa nantinya, saya coba bertanyakan seperti ini. Terkadang kita sudah berada di sekolah, akan tetapi setelah itu kondisinya hujan. Terkadang guru kita itu nggak datang ke kelas loh. Apakah ini yang dinamakan kedisiplinan kerja? Ya kan? Atau kalau mereka mau dimengerti atas situasi hujan, kalau mereka sudah datang ke sekolah dan kita belum datang karena hujan, mereka nggak mau mengerti kondisi kita loh. Nah, hal inilah kalau menurut saya yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah tim pengajarnya. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Logikanya seperti ini. Kalau kamu punya produk dan mau produkmu laku di pasaran, maka kamu harus memperbaiki produkmu dulu, memperbaiki sistem produksimu dulu. Nah, sistem produksi di pendidikan, outputnya kan siswanya mau banyak laku di pasaran atau di lapangan kerja nggak? Kalau mau laku di lapangan pekerjaan, ya perbaiki dulu sistem produksinya. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Terus kalau dikembalikan lagi, mereka yang bilang harus memperbaiki sistem produksinya, terus mereka jawabnya waktu ini juga termasuk dalam sistem produksi gitu. Kalau menurut kamu gimana? Karena jadi perdebatan panjang masalah sistem, masalah manajemen gitu. Oke, kalau membicarakan hal tersebut ya, saya rasa sendiri, saya merasa selama saya dari sekolah dasar sampai saya sekolah menengah ke atas, saya sebatas kelinci percobaan dari kurikulum. Karena apa? Menurut saya belum ada riset yang jelas terkait kurikulum ini bisa diterapkan atau tidak di Indonesia. Minimal hipotesanya saja lah. Kan seperti itu. Karena apa? Dari saya SD sampai saya ke SMA itu sudah ganti kurikulum berapa? Dari KTSP, K13, K13 revisi. Kan udah banyak gitu. Nah, hal seperti ini yang menurut saya itu harus diperbaiki. Saya tidak menyalahkan pemerintah, karena pemerintah itu sudah memberikan gelontoran dana yang banyak ya kan. Soalnya saya sendiri juga termasuk merasakan gelontoran dana itu untuk dalam hal pendidikan. Akan tetapi dengan gelontoran dana yang banyak ini, kenapa kontribusi atau outputnya atau imbasnya sangat kecil kepada pertumbuhan atau perkembangan Indonesia itu sendiri. Nah, maka yang harus diperbaiki adalah kurikulumnya. Kurikulum ini tuh harus dilihat secara benar. Apakah mereka sudah sesuai dengan kebutuhan siswanya atau kebutuhan zamannya, dan apakah tim pengajarnya juga sudah memenuhi kualifikasi. Kalau kita membicarakan guru sekarang banyak, kualitasnya yang saya pertanyakan. Nah, seperti itu. Oke, kalau menurut aku juga sih di negara lain mereka menerapkan sistem pembelajaran itu tidak menggunakan waktu yang terlalu panjang, tetapi outputnya pun bisa maksimal juga. Kalau menurut kamu gimana sih wajah pendidikan di Indonesia khususnya? Oke, kalau di Indonesia yang sudah jelas kita dipaksa untuk menjadi seorang yang generalis, ya kan? Saya nggak bilang generalis itu salah, tapi Indonesia akhirnya miskin kepakaran. Itu pun yang diucapkan oleh Martin Suryajaya, karena sudah punahnya kepakaran. Nah, kita dipaksa menjadi seorang generalis yang
dipaksa untuk memahami seluruh mata pelajaran yang kita ampu dalam sekolah itu tadi. Selain itu, yang menjadi salah satu ciri khas dari Indonesia adalah kita terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Ada PKN, ya kan? Ada juga sejarah Indonesia dan lain sebagainya yang mendukung bagaimana jiwa nasionalisme dan patriotisme ini tumbuh di siswa. Selain itu, sebagai budaya ketimuran, kita juga diajarkan terkait attitude. Attitude ini diutamakan kalau di pendidikan Indonesia, ya kan? Akan tetapi ada salah satu minus, yaitu adalah standarisasi kepintaran yang ada di Indonesia gitu. Mayoritas dari kita kalau gak ranking 1 dianggap gak pinter. Padahal kita nggak tahu apa yang menjadi minat dari siswa ini tadi. Einstein juga pernah bilang kan ya kalau nggak salah, kalau kamu menyuruh ikan untuk manjat pohon, sampai kapanpun ikan itu akan terlihat bodoh gitu. Kalau seorang anak itu dia pandainya dalam hal seni dan kamu paksa untuk menghitung matematika, maka ya selamanya dia akan terlihat bodoh. Jadi seperti itu. Oke, jadi ada beberapa dari sistem pendidikan di Indonesia yang seharusnya itu bisa diterapkan lebih baik gitu. Kalau menurut kamu apa sih yang hilang dari adanya pendidikan di Indonesia? Mungkin dari sistem yang kurang atau rumpang atau apa? Oke, kalau sistem saya rasa memang masih perlu pembenahan ya. Tapi kalau membicarakan suatu hal yang hilang dari pendidikan Indonesia, yaitu adalah pendidikan etika. Pendidikan etika ini saya rasa mengalami penurunan. Karena apa? Karena anak-anak di zaman sekarang itu tidak memiliki etika yang cukup baik gitu. Misalnya saja ketika kita sedang duduk di pinggir jalan gitu ya, kalau angkatan kita dulu lewat, itu minimal kita sedikit membungkukkan badan gitu. Kalau angkatan sekarang saya rasa enggak. Bahkan kalau kita lewat dan ada tetangga kita yang duduk di depan rumah, minimal kita menganggukkan kepala sekedar menyapa mereka. Tapi untuk saat ini enggak ada yang kayak gitu. Ya ada, mungkin enggak banyak gitu. Nah, hal ini menurut saya harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena menurut saya pendidikan etika dan pendidikan agama itu harus sudah selesai minimal di bangku maksimal di bangku SMP. Karena apa? SMA mereka sudah harus lanyah atau dalam artian apa ya? Luas ya dalam menerapkan etika dan juga ilmu agama ini tadi. Jadi menurut saya tidak perlu diulangi lagi di ranah SMA ataupun di perguruan tinggi terkait pendidikan etika dan agama. Jadi mereka ketika sudah masuk SMA dan masuk ke perguruan tinggi, mereka sudah harus paham etika dan agama, karena mereka yang nantinya akan menjadi role model bagi angkatan atau generasi di bawahnya. Jadi seperti itu. Oke, aku menanggapi terkait etika ya. Karena ketika ngomongin etika harus selesai mungkin di bangku sekolah menengah pertama. Itu apakah mereka ketika masuk SMA atau kuliah mereka tidak lupa dengan apa yang mereka pelajari sebelumnya gitu? Atau mungkin menurut kamu itu sebaiknya di SMP itu dipelajarkan dan kemudian di bangku SMA dan kuliah itu waktunya kita untuk membenturkan di dunia nyata, atau seperti itu? Iya, saya kan tadi udah bilang bahwasanya di SD dan juga SMP itu seharusnya sudah selesai terkait pendidikan etika dan juga agama. Makanya nanti ketika di SMA mereka sudah belajar untuk mempraktekkan. Dan di perguruan tinggi atau di kehidupan sosial secara umum mereka sudah menjadi role model. Jadi seperti itu. Oke, kalau ngomongin sistem apa yang hilang dan rumpang, lalu gimana sih kayak orientasi pendidikan di Indonesia? Mungkin yang harapan di Indonesia terkait pendidikannya itu seharusnya seperti apa kalau menurut kamu? Oke, pertama membicarakan hal yang rumpang ya dari pendidikan Indonesia. Jelas yang rumpang, yang pertama adalah sistemnya atau kurikulumnya yang saya anggap sendiri sebagai amburadul. Karena selama saya SD sampai SMA itu saya kalau nggak salah sudah ganti 3 kurikulum, mulai dari KTSP sampai K13 revisi. Selain itu, kita juga dicegah untuk berpikir kritis. Padahal di luar negeri setingkat SMP itu sudah diajarkan bagaimana cara berpikir kritis.
Nah sedangkan di Indonesia, coba aja kalian tanya suatu hal yang nyeleneh yang gak sesuai sama kurikulum, pasti di stop sama guru kalian. Saya pernah bertanya terkait, ya namanya anak kecil ya, saya dulu waktu SD masih ingat banget, kalau nggak kelas 2 ya kelas 3 SD itu. Guru saya menjelaskan terkait keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana saya tanya, kalau Tuhan itu adalah yang pertama, lantas yang menciptakan tempat untuk Tuhan siapa? Dengan polosnya saya bertanya seperti itu gitu. Dan saya dimarahi sama guru saya. Awalnya saya minder dong, saya insecure. Kenapa kok saya terlihat aneh dan lain sebagainya. Ternyata ketika saya kuliah, saya berpendapat kalau saya di waktu SD itu bukan saya yang sebagai seorang yang aneh, tapi saya adalah orang yang visioner. Ternyata itu adalah pertanyaan filsafat gitu. Jadi hal seperti ini harusnya ditampung oleh tenaga pendidik, karena daya berpikir kritis adalah modal awal bagi anak-anak ini tadi untuk berkembang atau diterima di lapangan pekerjaan. Kalau daya pikir kritis ini tadi dibatasi oleh sistem atau cara mengajar dari tenaga pendidik, maka akan menjadikan keminusan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu minus terhadap eksplorasi minat. Mereka jadi nggak tahu minat mereka itu apa, karena daya pikirnya sudah dibatasi, apalagi distandarisasi dengan sistem ranking itu tadi. Dan salah satu efeknya adalah mayoritas orang di Indonesia merasa salah jurusan. Coba dicari penelitiannya, itu ada. Biasanya orang itu mengambil, aku mau mengambil jurusan A karena menurut aku nggak ada matematikanya, padahal di jurusan A itu banyak statistiknya. Ini merupakan suatu hal yang minus di Indonesia. Jadi seperti itu kalau kita membahas kerumpangan yang ada di Indonesia ya. Oke, seharusnya sebelum aku tanya harapan apa di wajah pendidikan di Indonesia, kamu sudah memaparkan bagaimana rumpangnya pendidikan di Indonesia saat ini. Terus aku ulangi lagi bagaimana harapannya setelah kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu masih rumpang seperti itu. Oke, dengan kerumpangan di Indonesia, di tahun lalu kita digembor-gemborkan dengan yang namanya Indonesia Emas tahun 2045, yang di sana kita dikatakan telah mendapatkan bonus demografi ya, dengan harapannya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan negara menjadi negara maju, bukan negara berkembang lagi gitu. Akan tetapi yang perlu saya soroti di sini adalah bonus demografi itu nggak selamanya positif. Bonus demografi itu juga memiliki dimensi negatif, dimana ketika bonus demografi ini tadi tidak bisa dimanfaatkan, maka yang terjadi adalah kualitas penduduk yang rendah. Ya kan, mereka orangnya banyak, tapi semua tenaga kasar. Buat apa? Kita mau dijadikan kacung sama negara asing? Kan nggak mungkin. Ya kan? Selanjutnya adalah minus di lapangan pekerjaan. Kalau nggak ada yang membuka lapangan pekerjaan, siapa yang mau jadi yang membuka lapangan pekerjaan gitu? Semua mau jadi karyawan, kan nggak bisa. Nah, bonus-bonus seperti ini kalau tidak bisa dimanfaatkan, maka Indonesia Emas 2045 adalah isapan jempol belaka. Dia hanyalah suatu kebohongan atau hal yang utopis yang kita harap-harapkan. Jadi bonus demografi ini pertama harus dibekali dengan tenaga pendidik yang handal terlebih dahulu. Setelah tenaga pendidik yang handal, yang harus diterapkan adalah budaya berpikir kritis. Karena critical thinking ini itu diperlukan di pekerjaan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk problem solving atau pemecahan masalah. Jadi seperti itu. Oke, sudah dipaparkan juga nih bagaimana saran kedepannya untuk pendidikan di Indonesia, di mana selain kita harus memiliki kemampuan, kita juga harus berani untuk berpikir kritis. Karena aku juga pernah baca di salah satu artikel, salah satu kompetensi siswa atau mahasiswa gitu ya, mereka akan bisa bertahan di dunia pendidikan jika mereka bisa berani untuk berpikir kritis. Karena ketika mereka mau berpikir, maka mereka akan tahu secara mendalam apa yang mereka pelajari gitu. Mungkin untuk sebagai closing dari Simfoni episode 7 ini, kamu mau kasih quotes apa buat siswa dan juga mahasiswa di luar sana?
Oke, jadi gini, sebelum masuk ke quotes yang terakhir ya, hal yang diperlukan oleh pendidikan Indonesia atau siswa atau mahasiswa nantinya adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk problem solving, dan juga penguasaan terhadap media atau teknologi yang berupa artificial intelligence atau AI. Nah, hal ini diperlukan. Saya sempat mikir dulu waktu SD, kenapa saya dipaksa menghitung menggunakan metode manual kalau saya waktu bekerja disuruh atau saya waktu kerja bisa menggunakan kalkulator secara bebas. Nah, hal ini pun seperti itu. Ngapain kita dikasih tugas berupa esai, berupa skripsi dan lain sebagainya kalau ada teknologi AI yang bisa membuat latar belakang misal dalam waktu 5 menit. Nah, jadi penguasaan ini perlu kita kuasai, akan tetapi kita harus dibekali dengan cara berpikir kritis dan juga metode pemecahan masalah. Karena ini yang nantinya diperlukan di tenaga kerja. Jadi seperti itu. Nah, untuk closingnya gimana ya, kalau ngomongin pendidikan Indonesia kan banyak banget ya. Intinya seperti kata René Descartes, aku belajar maka aku ada. René Descartes bilangnya aku berpikir maka aku ada, dan di sini saya revisi menjadi aku belajar maka aku ada. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari episode Simfoni kali ini. Terkait berita dan juga semua opini yang kita paparkan, juga mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, itu tentunya salah dari kami. Kalau mungkin dari teman-teman mau kasih kritik atau juga komentar terkait Simfoni kali ini, bisa langsung di kolom komentar. Dan tidak lupa kalau kalian suka harus share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe di Creative Mind Channel. Sekian dari kami. Aku Meglea Wulandari dan juga pasangan saya Ciao. pamit undur diri dan see you next video.